Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dulu. Doa dimulai ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, Bapak akan absen kalian terlebih dahulu untuk mengecek siapa saja yang berangkat dan yang tidak berangkat. Alisa Adelia Lamindra, ya. Latifah Husnayati Sahna, ya. Ainul Nadifa, ya. Hanifatul Maulidia Putri Untari, ya. Hasna Fania Fitri Irfani, ya. Kaisa Amalia Rizkina. Kenapa? Sakit apa? Gimana? Oh, demam. Nah, mari kita doakan bersama supaya Kaisa segera sembuh. Al-Fatihah. Nah, semoga dengan pembacaan Fatihah tadi saudara kita, teman kita segera sembuh dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nathan Manggala Ramadhani, Ahdan Hafid Zaidan, ya. Raditya Mahardika Wirapratama, ya. Oke. Alhamdulillah ya, semuanya masih diberikan kesehatan sehingga kita semua masih bisa berjumpa. Semoga pembelajaran kali ini kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita melanjutkan perjalanan, Ustadz ingin mereview dulu pembelajaran yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Masih ingat tidak, anak? Masih ingat tidak? Para malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Namun yang wajib diketahui itu ada berapa? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Ada 10. Oh ya, bagus. Sana ya, bagus sekali jawabannya, betul sekali. Bahwasanya malaikat yang wajib diketahui jumlahnya ada 10. Nah, dari 10 malaikat itu ada yang tahu siapakah malaikat yang menjaga pintu neraka? Ya, silakan. Malaikat. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan dong. Oke, kemudian siapa malaikat yang membagikan rizki? Ada yang tahu? Ayo. Membagikan rizki? Ya, silakan. Ini yang kacamata. Malaikat? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Biar semangat. Kemudian satu lagi ya, malaikat yang bertugas sebagai pencabut nyawa. Ini malaikat paling serem nih. Siapa kira-kira? Ya, silakan. Malaikat Israfil. Ya, betul sekali. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan saya kira, Bapak kira kalian sudah paham dan masih ingat di dalam memori kalian semua. Semoga itu menjadi daya ingat sampai di yaumul akhir. Amin. Oke, kali ini ya Bapak akan menyampaikan tentang materi berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini nanti kita akan membaca dulu dalil tentang berkompetisi dalam kebaikan bersama-sama. Kemudian nanti setelah membaca kita akan mempelajari asbabun nuzulnya, kemudian faidah atau kandungan ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah nanti. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pengamalan tentang kandungan surat Al-Maidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti yang akan kita
pergunakan adalah metode problem based learning, artinya model pembelajaran dengan cara mengatasi masalah dari permasalahan, kemudian kita bisa menjadi suatu pembelajaran dan ilmu bagi kita semua. Ya, itu yang akan kita pelajari di hari ini. Oke, sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu tentang gambar yang mencerminkan posisi ketika belajar yang berhubungan dengan kompetisi dalam kebaikan. Oke, Bapak akan memperlihatkan kepada kalian semua tentang gambarnya. Sini, ya, coba dilihat semuanya. Ini adalah siswa yang sedang ini juga ini A, B, C. Anggap aja ini A, ini B, ini C. Ya, jelas ya. Nah, kemudian silakan dari jagoan-jagoan ya, jagoan neon. Silakan. Ini adalah gambar dari siswa atau peserta didik yang ketika belajar malah asik seperti ini. Sudah jelas diamati? Oke. Nah, ini nanti akan kita pelajari masalahnya apa, kemudian kita pelajari solusinya juga harus bagaimana. Silakan kepada anak-anakku untuk menjawab tadi tentang pengamatan menurut kalian semua. Silakan ditulis di buku kalian, dijawab. Silakan jawab. Sebelum kita masuk materi, silakan terlebih dahulu anak-anakku untuk menulis masalah tadi. Tadi gambar pertama ketika di dalam kelas anak sedang tidur. Yang kedua ketika di dalam kelas anak sedang minum di dalam kelas. Itu menunjukkan sikap apa. Kemudian yang ketiga di dalam kelas malah pada bercermin, main-main dan sebagainya ketika guru belum datang. Silakan diamati, ditulis di dalam buku masing-masing. Setelah diamati kemudian dibuat pertanyaannya, dibuat pertanyaan. Kalau ada yang tidak mengetahui silakan tanya ke Pak supaya bisa diselesaikan. Kalau ada yang tidak diketahui silakan ya, boleh bertanya terlebih dahulu. Sudah cukup? Udah ya semuanya ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, ini karena mejanya sudah sesuai, sudah relevan. Jadi kalian yang dalam satu meja itu berarti kalian kelompoknya. Nanti kelompok A ya yang laki-laki dan perempuan kelompok B. Ya, nanti kan kelompoknya ya. Nanti kalian akan berdiskusi tentang permasalahan yang tadi kalian temukan. Kemudian jika masih ada kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan, ya nanti Bapak akan membantu kalian supaya tidak salah dalam mengidentifikasi masalah
yang tadi ada di dalam foto. Ya. Kemudian nanti setelah ini kalian akan menggali pembelajaran, menggali materi, boleh di dalam buku pelajaran PAI kelas 11 ya, tentang berkompetisi dalam kebaikan, atau sekarang udah canggih, cukup lewat HP kalian di Google ya, cari materi sebanyak-banyaknya untuk sebagai gambaran, supaya nanti ketika kalian berdiskusi dan mempresentasikannya bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik di dalam kelas ini. Ya, oke. Selanjutnya kita akan sedikit ya, Bapak akan sedikit memberikan gambaran dalam materi berkompetisi dalam kebaikan. Silakan lihat di monitor ya, di layar kaca. Di sini ada materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Berkompetisi dalam kebaikan itu kalau bahasa Arabnya adalah fastabiqul khairat, yang berkompetisi dalam kebaikan. Ini disebut fastabiqul khairat. Nah, apa itu kompetisi dalam kebaikan? Ini merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Ya, jadi Islam itu sangat menganjurkan kepada kita semua untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan. Ya, contohnya seperti apa? Yang paling dekat di dalam kelas ini adalah kompetisi supaya kita menjadi ranking pertama, ranking 1. Bagaimana ini supaya kita bisa menjadi ranking 1? Tapi ingat ya, jangan sampai kompetisinya itu tidak sehat, saling menjatuhkan, saling fitnah, saling suudzon. Ya, akhirnya rusak semua. Itu bukan kompetisi dalam kebaikan yang kita inginkan. Ya, jadi harus kompetisinya secara sehat. Nah, amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Nanti ketika dia menghisab, inilah yang akan menjadi timbangan bagi seorang muslim, menjadi berat timbangan. Masyaallah, berat termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman. Jika ada yang beriman, maka fastabiqul khairat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut dalil tentang berkompetisi dalam kebaikan. Di sini disebutkan dalam surat Maidah ayat 48. Silakan yang ada Al-Qur'annya dibuka Al-Qur'annya supaya tidak ini, atau bisa lewat ini saja. Coba dibuka ya, surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ini dulu ya, kita baca bersama-sama. Sudah siap semuanya? Sudah ketemu belum? Yang perempuan, yang laki-laki sudah? Sudah siap ya. Ustaz, Bapak akan mengingat terlebih dahulu membaca, kemudian diikuti oleh kalian semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Kalau nggak kuat, ya diulang lagi berarti. Artinya bukan ulang dari pertama, tapi dari ayat yang jangan sampai kepotong artinya. Ya, ulang lagi ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Yuk, coba dalam-dalam. Wa anzalna ilaikal
muhaimin alaihi fahkum bainahum. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum.
musaddiqal lima adalah bacaan. Ayo, silakan yang bisa semuanya. Enggak apa-apa. Ya. Idgham. Kenapa dibaca idgham bila guna? Tanwin bertemu huruf. Nah, huruf idgham bila guna ada berapa? Yaitu, ya betul sekali. Tepuk tangan ya. Bacaan musaddiqal lima ini adalah bacaan idgham bila guna. Kenapa? Karena ada tanwin atau kita sebut tanwan ya, karena fathah, fathatain, kemudian bertemu dengan huruf lam. Maka dinamakan idgham bila guna. Huruf idgham bila guna ada dua. Cara membacanya tidak usah disertai dengan dengung. Jadi musaddiqal lima, jangan musaddiqal lima, itu salah. Ya, itu namanya idgham bila guna nantinya. Ya, paham semua? Oke, kita lihat juga wa muhaiminan alaihi. Ya, siapa yang bisa? Bacaan apa itu? Wa muhaiminan alaihi. Ya, yang bisa cuma tangan. Yang laki-laki masa kalah sama perempuan. Bacaan apa? Ayo. Cuma tangan nggak apa-apa, salah juga. Ya, namanya kita sedang belajar. Ya, silakan. Bacaan? Bacaan idhar. Kenapa dibaca idhar? Tanwin bertemu dengan huruf ain. Ya. Huruf idhar ada berapa? Masih enggak? Huruf idhar ada 6. Apa saja? 1 hamzah, a, kemudian 2 a, 3 kho, 4 kho, dal, gho, terus 5 ain udah tadi, ain udah, ha, kemudian kho udah tadi, kho. Nih gampang nih ya cara melafalkan huruf idhar itu dari mulai a, ha, he, kho, gho. Jadi dari mulai ujung pangkal lidah sampai ujung tenggorokan sampai pangkal tenggorokan. Jadi a, ha, he, kho, gho. Jadi kalau kalian tempelkan di tenggorokan itu akan terasa, ya, terasa. A, ha, he, kho, gho. Ya. Oke, bagus ya, bisa. Ini adalah huruf idhar. Kemudian perhatikan, fahkum bainahum. Kum bainahum. Baca apa? Ayo. Awas ini mimnya. Fahkum bainahum. Bukan mim mati. Mim mati. Ayo, ada yang ingat? Fahkum bainahum. Ayo yang laki-laki lagi. Jangan malu, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Itu namanya kita belajar. Ayo. Hah? Ifa syafawi sebab. Betul nggak yang laki-laki? Yang benar, yang tegas, betul nggak? Ya, betul sekali ya. Bukan kembali. Ini adalah bacaan ifa syafawi mim mati, sebab mim mati bertemu. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3 bacaan. Yang pertama adalah idhar syafawi. Hurufnya selain huruf ikhfa syafawi dan idgham islam, ya, yaitu kecuali mim dan ba. Berarti semuanya. Nah, yang kedua adalah ikhfa syafawi. Yang kedua adalah idgham islam, yaitu mim mati bertemu mim. Nah, yang ketiga ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu ba. Yo, masih ingat ini? Ya. Nah, ini berarti harus lebih sering lagi belajar ya supaya lebih memahami. Ya. Kemudian perhatikan kembali mana ya? Ini yang mana aja nih? Ummatan wahidah. Ada yang tahu? Ummatan wahidah. Ayo. Bacaan. Itu.
sebab apa? Tanwin bertemu wawu. Huruf idgham biguna ada berapa? Ada 4, yaitu disingkat dalam lafaz yaitu ya, nun, mim, wawu. Cara bacanya didengungkan, ya, jangan cuma didengungkan. Kayak tadi cuma didengungkan. Musaddiqal lima didengungkan, diidghamkan tapi tidak didengungkan. Kalau yang ini diidghamkan, dimasukkan huruf satu ke huruf yang berikutnya, tapi ada dengungnya. Jadi cara bacanya ummatau, jangan ummatauwa, salah. Jadi ummatauwa. Jadi ada dengungnya dulu, ya. Oke, mungkin cukup ya untuk pembelajaran tajwidnya. Saya harap kalian lebih mempelajari lagi tentang tajwidnya supaya bisa fasih dan sesuai dengan tajwid di dalam membaca Al-Quran. Oh iya, belum yang perhatikan dulu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan ilaikal kitab kepadamu kitab berupa Al-Quran, karena kita kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kaumnya Nabi Musa, apa kitabnya? Taurat. Kalau kaumnya Nabi Daud, Zabur. Kalau kaumnya Nabi Isa, ya, masih ingat nggak? Masih ingat ya. Sebenarnya banyak kitab itu ada 114, cuman yang wajib diketahui hanya 4 tadi. Ya. Kemudian untuk apa Al-Quran itu? Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan, untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan terlebih dahulu, yaitu seperti Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, dan ada lagi beberapa kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ya, itu ada berapa 10 atau 30 kitab yang banyak dan yang lain sebagainya. Ya, jadi tugasnya Al-Quran itu adalah membawa kebenaran dan menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kalian memutuskan perkara apapun itu di dalam kehidupan yang kalian amalkan, yang kalian lakukan, putuskanlah dengan Al-Quran. Jangan memutuskan selain Al-Quran. Berarti ada berapa sumber hukum Islam? Ada tiga. Satu, Al-Quran dulu. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma, ya, berupa kias dan sebagainya. Ulama, ya. Kemudian wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Ya. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi ketika ada yang atau apapun sesuatu yang datang setelah kebenaran ini, kalian jangan percaya. Apalagi kalau sampai ada yang mengaku-ngaku menjadi nabi, karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Al-Quran itu adalah pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan Al-Quran. Jangan percaya dengan kitab apapun selain Al-Quran. Maksudnya ketika ada tandingan Al-Quran itu adalah dari tangan manusia, bukan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yabluwakum fi ma atakum.
Walau sya Allah, kalau Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, maka niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima taqul, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya padamu. Kalau seandainya Allah itu pengen apapun bisa saja kalian jadi satu umat saja. Ya, tidak ada umat-umat Nabi yang lain. Nah, makanya ini adalah salah satu karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, maka fastabiqul khairat. Dengan adanya Allah memberikan karunia kepada kita dan menguji kita sebagai umat manusia, maka kita dituntut oleh Allah untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, apa saja isinya? Banyak sekali. Yang paling dekat dengan kita, yang paling simple, yang paling sekarang kita lakukan adalah berlomba ketika kita menjadi peringkat kelas, peringkat pertama. Nah, itu adalah salah satu contoh berkompetisi dalam kebaikan. Atau kalian berlomba-lomba berpuasa, ada yang pengen 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang setahun. Nah, itu namanya sama, berlomba dalam kebaikan. Atau kalian berlomba dalam kebaikan berupa 1 hari 1 juz bacaannya misalnya, itu juga berlomba. Atau di program tahfidz, berarti ada yang temennya 1 hari targetnya 2 juz misalnya, ada yang 1 juz, ada yang cuma setengah juz, ada yang cuma 1 halaman, ada yang cuma 1 blok. Barangkali ada yang 1 blok, ada nggak di sini? Ya, nah ketika itu maka disitulah letak kompetisi dalam kebaikan. Ya, jangan curang. 1 blok kemudian loncat ke blok berikutnya, atau ngapalinya di blok terakhirnya saja. A'udzubillah. Itu Al-Quran kitab suci malah dipermainkan. Boleh ya. Ilallahi marji'ukum jami'an. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Kita semuanya itu nanti akan dikembalikan kepada Allah. Ya, fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Terhadap apa yang dahulu lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nanti ketika ada perselisihan, ujung-ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini semuanya paham? Intinya kita harus berkompetisi dalam kebaikan. Ya, di situ. Oke. Nanti untuk asbabun nuzul ya, ini asbabun nuzulnya silahkan nanti seperti yang tadi Bapak kasih tahu, nanti dibagi satu kelompok minimal 6 orang. Nah, 6 orang nanti dipelajari atau kerja kelompok, materinya bisa diambil dari Google atau dari buku paket PAI kelas 11 tentang materi berkompetisi dalam kebaikan. Silakan nanti kalian pelajari mulai dari asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ya, surat kelima ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian kalian catat juga isi kandungan Quran surat Al-Maidah ya tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, ini banyak. Silakan barangkali kalian punya yang lebih luas lagi kandungannya. Kemudian pengamalan surat Al-Maidah dalam kehidupan sehari-hari yang kalian ketahui. Nah, itu ya tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, berarti tugas kalian minggu depan sudah disiapkan apa saja? Yang pertama, asbabun nuzul dari kompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, isi kandungannya. Nanti silahkan dipelajari di media-media atau materi yang ada di internet. Kemudian yang ketiga tentang pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh ya. Sampai di sini silakan ada yang ditanyakan tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, Bapak harap kalian lebih memahaminya secara mendalam dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena fastabiqul khairat ini sangat baik bagi umat Islam, bagi kita semua, supaya kita mempunyai jiwa kompetitif
Ya, jiwa kompetisi yang mana kalau orang sudah mempunyai jiwa kompetitif, ya, maka dia akan menjadi semangat, bersungguh-sungguh, dan dia mempunyai tekad kuat untuk mencapainya. Akhirnya dia akan menjadi sukses, dia akan menjadi pemenang, dia akan menjadi juara, sang juara. Maka Bapak harap kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gimana? Sudah cukup? Ada yang ini? Cukup? Ya, nanti tadi tugas yang pertama ya tentang pemecahan masalah tadi, ya, tentang apa saja? Mengidentifikasi masalah, kemudian apalagi mengamati masalah, ya, terus analisa masalah, mengkomunikasikan dan mencari proses pemecahan masalah, solusinya. Itu juga nanti yang tadi gambar 3 tuh dikerjakan ya di rumah. Nah, sebelum kita tutup, bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Cukup sekian dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sesuatu yang tidak berkenan di hati anak-anakku semuanya. Allahumma billahi taufiq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.